Salam ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Odiliva Berasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Teman-teman dan ibu bisa melihat pada samping saya, yaitu ada struktur dan sistem endokrin. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem endokrin, yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa dan suhu. Hipotalamus juga merupakan pusat kontrol autonom. Salah satu di antara fungsi hipotalamus yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf. Hipotalamus juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem limfatik dan merupakan konektron sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke korteks otak besar. Yang kedua adalah pineal atau gland. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otot yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan menimbulkan, bentuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5 sampai 8 mm. Walau ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Yang berikut adalah pituitary gland. Pituitary untuk kelenjar ini, hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu yang bertindak sebagai pengendalian berbagai aspek tubuh manusia. Hormon yang direproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ lainnya. Yang keempat adalah partioid glands. Kelenjar ini adalah kelenjar berhasil penghasilan hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, jika Anda beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Ibu dan teman-teman, yang kelima adalah thyroid gland. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Yang keenam adalah timus. Timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di sebelah kanan tulang dada dan di antara paru-paru, dan bentuknya menyerupai tabung kecil. Yang berikut adalah liver. Ibu dan teman-teman, yang berikut adalah adrenal gland. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon. Sebagian dari sistem hormon, kelenjar adrenal
memang bertugas dalam menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting untuk tubuh. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas masing-masing ginjal dan bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengatur kadar gula darah dan mengatur hormon seks. Yang ke-9 adalah kidney. Kidney adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan uretra atau ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Yang ke-10 adalah pankreas. Pankreas adalah salah satu kelenjar terbesar dalam tubuh dan memiliki 2 macam kelenjar di dalamnya. Hampir semua selnya berhubungan dengan sistem pembuangan atau sekresi. Pankreas juga memainkan perannya penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengalirkan enzim-enzim pencernaan ke dalam usus halus. Yang berikut adalah ovari. Ovari adalah lipatan peritoneum yang memanjang dari ovarium ke dinding panggul. Yang berikut adalah plasenta atau infamil. Plasenta adalah organ sementara yang menghubungkan janin yang sedang berkembang melalui tali pusat ke dinding rahim untuk memungkinkan kehamilan, pengambilan nutrisi, pengatur suhu, pembuangan limbah, dan pertukaran gas melalui suplai darah ibu, untuk melawan infeksi internal, dan untuk menghasilkan hormon yang mendukung kehamilan. Yang berikut adalah testis. Testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Alat reproduksi pada laki-laki adalah testis. Ya, ibu dan teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.